Berlatar belakang pada tahun di mana istilah time is money sudah tidak dipakai lagi, melainkan diganti dengan istilah time is life, time is food, dan time is pangencerotan. Karena dengan adanya waktu, Anda bisa makan, minum, belanja di Shopee, beli rokok, kopi, dan segala macam alat tukar diganti dengan keterangan waktu yang ada di tangan kiri umat manusia pada saat itu. Where's the rest? Semua berawal dari sebuah rekayasa genetik yang membuat penuaan berhenti pada usia 25 tahun, sehingga semua manusia pada zaman ini hampir memiliki fisik muda meskipun usia mereka ada yang sampai 100 tahun lebih. Engineered to stop aging at 25. Time is now the currency. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Will Salas. Ini orangnya. Will sendiri tinggal bersama sang bunda yang fisiknya lebih cocok untuk menjadi istrinya, di mana mereka tinggal di sebuah kontrakan dan hidup seadanya dengan harus terus bekerja untuk memperpanjang hidup mereka. Nobody wins. Yeah. We're gonna celebrate. Ingat, sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini sudah tidak ada lagi yang namanya uang, sehingga mereka digaji dengan waktu yang bisa ditransfer ke waktu yang ada di tangan kiri, dan jika waktunya habis alias nol, maka itu artinya adalah kematian. Kebayang betapa resahnya harus berulang kali melihat waktu, takutnya sisa beberapa menit lagi dan sadar bahwa sebentar lagi akan mati. Saat Will sampai di tempat kerja, kita akan melihat dua orang yang sedang taruhan waktu dengan saling menempelkan tangan kanan satu sama lain, di mana ini menjelaskan bahwa untuk mengambil waktu orang lain, Anda hanya perlu meletakkan tangan kanan Anda di bawah tangan kanan orang lain. Kalau ingin memberi, tinggal lakukan sebaliknya. You got any of your father in you, we can make it forth broad daylight. Satu hal yang miris dari sistem hidup seperti ini adalah meskipun Anda punya pola hidup sehat, nge-gym sampai punya badan kayak Om Deddy Corbuzier, ataupun makan 4 sehat 5 tangkurak, istirahat cukup dan sebagainya, Anda akan tetap mati jika waktu di tangan kiri Anda mencapai nol. Bagong gak tuh? Sepulangnya bekerja, Will pun pergi ke bar untuk menemui sahabatnya yang bernama Samsul. Ini babangusnya, terlihat ada seorang pria kaya yang sedang menikmati makan malam bersama para wanita, di mana pria kaya tersebut memiliki waktu sekitar 1 abad alias 100 tahun di tangannya. We can't take that much time and let you live to tell about it. Tak lama, muncullah kelompok penjahat yang suka mencari waktu dari orang lain yang ketuanya bernama Fortis. Ini babenguknya, mereka bermaksud untuk mencuri waktu si pria kaya itu, namun saat akan terjadi pertarungan, Will pun nekat menolong si pria dan berhasil membawanya kabur dari sana. Stop! What are you doing? Going, get in here! Sampai di tempat aman, si pria kaya pun bertanya kenapa Will menolongnya. Will menjawab bahwa dia hanya tidak suka dengan tindakan Fortis dan gengnya yang selalu saja membuat resah masyarakat, sehingga saat dia kebetulan melihat langsung tindakan tersebut, timbullah kretek dalam hatinya si Will bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. You won't see 106, you have too many more nights like tonight. Be spent even if your body's not. Faktanya, si pria kaya memang sudah bosan hidup karena dirinya sudah berusia 100 tahun lebih, dan jikalaupun ada yang jahat mencuri waktunya, si pria sama sekali sudah tidak peduli. One can't live forever. Where would we put them? No one has to die before their time. No one take yours. Melihat ketulusan Will yang menolongnya tanpa tanda jasa, si pria itu pun diam-diam memberikan 100 tahun waktunya dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum pulang, Will pun menemui Samsul untuk membagi 10 tahun kepadanya sebagai rasa terima kasih atas persahabatan mereka selama 10 tahun terakhir. Dan tanpa Will sadari, sang ibu yang baru pulang bekerja ternyata hanya tinggal memiliki waktu 1,5 jam lagi, di mana tarik bus sendiri adalah 2 jam tanpa bisa ngutang. Dan yang lebih parah lagi adalah tak ada satupun penumpang yang terketuk hatinya untuk mau membantu, sehingga sang bunda harus berlari cepat dan segera bertemu dengan Will untuk memperpanjang waktu hidup. Jadi momen menyesakan ketika Will memiliki firasat bahwa ibunya sudah kehabisan waktu, yang mana saat Will memutuskan untuk lari dan tinggal sedikit lagi menyelamatkannya, sang bunda harus mati sebelum Will bisa mentransfer waktunya.
Di sisi lain kita akan melihat seorang mantan mafia terkenal yaitu Thomas Shelby, di mana saat ini dia sedang alih profesi menjadi seorang polisi yang bertugas untuk menjaga waktu, dan kematian si pria kaya dicurigai adalah sebuah kasus pembunuhan disertai pencurian, sehingga Thomas merasa bahwa hal ini harus diselidiki lebih lanjut. How long you been keeping time, Jaeger? Gotta be a witness. Hey, Ray. Kembali ke Will yang memutuskan untuk membalas dendam kepada orang-orang kaya yang memiliki waktu tak terbatas. Mereka berada di kota bernama New Greenwich, sebuah kota atau wilayah yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki waktu banyak alias hidup abadi. Setelah melewati beberapa checkpoint dan membayar 1 tahun untuk bisa masuk ke New Greenwich, untuk pertama kalinya Will pun menginjakan kaki di sana, di mana dia terlihat berlari karena sudah terbiasa bergerak cepat untuk menghemat waktu dan hidupnya. Namun saat melihat orang-orang New Greenwich bergerak pelan dan santai, Will pun mencoba untuk mengikuti gaya mereka dan menyesuaikan dengan kehidupan mereka agar tidak dicurigai oleh siapapun. What's a night here cost? Do you need help with your bags? No. Sementara itu, Thomas berhasil menyelidiki rekaman CCTV sesaat sebelum si pria kaya mati yang akhirnya membuat Will menjadi tersangka atas kasus kematian si pria kaya tersebut. He could have capsuled the time. Kembali ke Will yang berniat membalas dendam dengan pergi ke sebuah kasino untuk mengambil waktu sebanyak-banyaknya dari mereka semua, di mana Will berhasil menang bermain poker yang membuat seorang pria kaya terkesan dengan permainannya. Gambling my inheritance. It used to be simpler once. You're hoping she's not my wife. Pria ini bernama Philip Weiss, seseorang yang cukup berpengaruh di kota ini, di mana Will justru nampak bogoh kepada anak gadisnya yang bernama Sylvia Weiss. Ini rarainya, sehingga saat Will diundang ke pesta di rumahnya, Will pun terlihat otokoh dan siap untuk hadir. Dengan waktu 1099 tahun hasil kemenangannya, Will pun membeli sebuah mobil sport dan langsung pergi ke rumah Philip saat itu juga. Saat pesta sedang berlangsung, Will pun menemui Sylvia dan mengajaknya dansa, di mana Sylvia ternyata juga memiliki perasaan yang sama kepada si Will, sehingga saat Will mengajaknya ke halaman belakang untuk ngojai malam sambil bebulucun, Sylvia ikut ancelup juga bersama dirinya. And I'm insane. Dan ya, sama seperti kebanyakan film Hollywood pada umumnya, selalu saja ada momen maksiat yang menjadi godaan tokoh utama yang awalnya berniat fokus balas dendam, tapi saat ada kesempatan untuk melampaui, ya atuh sayang kalau tidak diembat mah. Selesai ngojai, Will dan Sylvia pun kembali ke pesta, namun tak lama muncullah Thomas bersama pasukan polisi penjaga waktu yang langsung memeriksa si Will. I'm timekeeper Raymond Leon. Is it to change time zone? Where did you get that? I want it. Henry Hamilton was worth thousands of years. Terlepas dari Will membunuh atau tidaknya si pria kaya, tugas utama Thomas dan para polisi pada zaman itu adalah hanya untuk menjaga siklus waktu tetap stabil, sehingga orang-orang miskin seperti Will tetap harus miskin sesuai sistem waktu yang sudah diatur. I'm timekeeper Raymond Leon. Waktu yang Will miliki pun disita dan hanya disisakan 2 jam saja untuk pemeriksaan dan pembukuan. Namun saat ada kesempatan, Will pun nekat kabur dari sana dan menjadikan Sylvia sebagai sandranya. Put it down or I'll blow her head off. Will pun membawa Sylvia keluar dari zona New Greenwich untuk memasuki zona miskin waktu, yang mana saat Will malaweng, dia pun menginjak ranjau yang membuat mobilnya terguling. Tak lama muncullah Fortis dangdengnya yang mencuri waktu milik Sylvia yang tentunya sangat akeh sekali, tetapi karena mendengar sirene lewat, Fortis pun terpaksa pergi sebelum menghabiskan waktu seutuhnya. Hey! Saat siuman, betapa terkejutnya Sylvia saat melihat waktunya tinggal setengah jam lagi untuk kemudian mereka berdua pergi ke kontrakan si Samsul, di mana istrinya mengatakan bahwa Samsul sudah tewas gara-gara menghabiskan waktu 10 tahun yang Will berikan dengan minum arak dan main wanita. Where's Burrell? He's dead. I'm so sorry.
Dengan waktu kurang dari 1 menit, mereka pun berhasil bertahan dengan menjual berlian mahal milik Sylvia untuk kemudian menelepon ayahnya dan meminta waktu 1000 tahun jika ingin Sylvia dikembalikan. Then distribute it to the timelines in Dayton. I'm afraid for you, Will. Dan ya, nampaknya ayah Sylvia lebih peduli dengan waktu dan hidup abadinya ketimbang anak kandungnya sendiri, di mana saat esok harinya sang ayah justru mengirim Thomas untuk menangkap si Will, tapi beruntung berhasil diselamatkan oleh Sylvia. Will, look out! I didn't shoot him. I wanted to scare him. I think you did both. Why did you give him time? You should have taken it. Akibat kejadian itu, Will dan Sylvia pun menjadi tersangka dan buronan paling dicari, sehingga itu menyadarkan Sylvia bahwa ayahnya ternyata lebih mementingkan waktunya daripada anak kandungnya sendiri. It doesn't say I'm not. Dan inilah awal petualangan panjang Will dan Sylvia, dimulai dengan merampok bank kecil yang ada di kota yang kebetulan milik perusahaan ayahnya Sylvia, yang mana tujuan utama mereka berdua adalah untuk membuat sistem waktu menjadi kacau agar orang-orang abadi di New Greenwich bisa merasakan keresahan yang dirasakan oleh orang-orang miskin waktu di kota ini. Announced that Weiss Time Lenders is now offering interest-free loans. Singkat cerita, mereka pun menginap di sebuah motel dan menyewa semua kamarnya, di mana hal itu berhasil diketahui oleh seorang pengunjung yang kebetulan berniat untuk menginap di sana juga. Malamnya, Fortis menangkap beberapa orang untuk menginterogasi satu persatu dari mereka tentang siapa yang telah memberikan mereka waktu. Si pengunjung tadi pun terpaksa memberitahu hotel tempat Will dan Sylvia menginap, sehingga Fortis langsung meluncur ke sana untuk menangkap mereka berdua. You'll get your reward. Saat Will dan Sylvia sedang hahehong, muncullah Fortis yang tiba-tiba menggerebek. Namun sebelum membunuh mereka berdua, Fortis menantang Will untuk melakukan pertarungan yang dinamakan dengan panco waktu sampai waktu di tangan mereka mencapai angka 0. The reason the timekeepers leave me alone. I do it. Awalnya Will kalah dari Fortis dan memang lalakon selalu kalah tipayun dan kenging belakangan, yang mana saat Fortis dikit lagi habis waktunya, Will pun dengan cepat mengambil pistol dari kakinya dan membunuh ketiga anak buahnya, menyisakan si Fortis yang ngejengkang karena waktunya habis. Setelah melewati semua ini, akhirnya Sylvia memiliki ide brilian dengan mendatangi langsung ayahnya, di mana Will berhasil menyamar sebagai salah satu penjaga dan memaksa ayah Sylvia untuk membuka berangkas rahasia miliknya. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika ayah Sylvia menyimpan waktu dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan waktu sebanyak itu, kematian ibu Will sebenarnya tidak perlu terjadi. Orang-orang miskin di kotanya si Will juga tidak perlu merasa-rasa setiap hari saat karena kekurangan waktu untuk hidup dan mati muda sebelum waktunya. Namun ayah Sylvia mengatakan bahwa jika waktu 1 juta tahun itu dibagikan kepada orang-orang miskin, maka hal itu bisa melumpuhkan sistem sekaligus memberikan penderitaan kepada mereka, bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya semua orang ingin hidup abadi, sehingga diperlukan sebuah sistem untuk menjaga dan mengatur agar umat manusia tidak saling berebut waktu sama satu sama lain. Dan sistem ini terbukti berhasil walaupun harus mengorbankan banyak nyawa yang sebenarnya belum waktunya mati, termasuk ibunya si Will. No one should be immortal. Saat akan kembali ke kota miskin untuk membagi-bagikan waktu 1 juta tahunnya, Will dan Sylvia pun harus mengatasi si Thomas yang masih kekerewet mengejar mereka, sehingga terjadilah sebuah tabrakan yang membuat Will dan Sylvia terpojok. Beruntung Will sempat memberikan waktu 1 juta tahun itu kepada seorang anak kecil, sehingga saat semua orang semakin berkerumun, mereka pun paciweh yang membuat Will dan Sylvia berhasil lari dari sana.
Sialnya, Thomas berhasil menghadang mereka di jalan sepi, namun yang dia lupa adalah semua petugas polisi pada zaman itu hanya diberikan waktu beberapa menit setiap kali mereka bertugas, di mana hal itu sengaja dilakukan untuk mengantisipasi adanya insiden pencurian waktu, dan mereka para polisi ini harus mengisi ulang waktu setiap 1 jam sekali, yang mana Thomas sendiri lupa belum mengisi ulang waktunya akibat terlalu berambisi menangkap Will dan Sylvia, sehingga saat waktunya tinggal beberapa detik lagi, Thomas pun harus tewas sebelum bisa bertobat kepada Yang Maha Kuasa. So can you. And now you make sure no one else does. Masalah pun muncul ketika Will dan Sylvia hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit, di mana Will dengan cepat lari ke mobil milik Thomas untuk mengisi ulang waktu, untuk kemudian dia kembali kepada Sylvia dan mengulang kembali adegan di awal saat dirinya akan menyelamatkan sang bunda. What have we got? Setelah semua tindakan berani yang dilakukan Will dan Sylvia, kini sistem menjadi lumpuh total sehingga semua orang mulai merangsak masuk ke dalam zona New Greenwich. Criminals to justice. Will dan Sylvia sendiri tetap menjadi buronan paling dicari, yang mana petualangan belumlah selesai sampai di sini, karena mulai sekarang mereka akan mengincar target yang lebih besar, yaitu Bank Dunia yang menyimpan waktu yang cukup untuk seseorang memiliki kehidupan sampai 7 turunan bahkan tanjakan. Tamat ending yang cukup meng-Apple Watch-kan. Wow.